Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan memahami ayat-ayat Al-Quran dengan metode perkata. Silakan Anda buka halaman 202. Ini Quran surat At-Taubah, surat ke-9 ya. Mulai dari ayat 94 sampai 99. Baik, kita mulai. Jadi ingat-ingat dulu apa makna kata yang diucapkan atau yang dibaca. Jika itu kata-kata baru ataupun lupa, ya bisa dilihat artinya. Ini mudah sebenarnya, asal terus rutin dilakukan karena kata-kata dalam Al-Quran itu banyak yang diulang-ulang. Baik, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya'tadiruna ilaikum idza raja'tum ilaihim. Ya, silakan jika ada yang ingat. Ya'tadiruna, jadi ya'tadiruna ini adalah ini masih kaitan dengan ayat-ayat tentang orang munafik ya, ketika diajak perang. Ya'tadiruna ini mereka mengemukakan alasan mengapa tidak ikut berperang. Ya'tadiruna, alasan tidak ikut berperang ya, mengemukakan alasan. Ilaikum, kepada kalian ya, kepada kelompok-kelompok Rasulullah ya, kepada kelompok. Idza, ketika, raja'tum, nah, raja'tum ketika kalian kembali. Ini ada kisahnya saat perang Tabuk ya. Ilaihim, kepada mereka. Qul la ta'tadiru, katakanlah Muhammad, la, janganlah, ta'tadiru, kalian beralasan. Jadi ta'tadiru ini adalah kata dasarnya ada berarti alasan. Lan nu'mina lakum, lan itu tidak akan, nu'mina, kami percaya. Jadi kata dasar mim nun ya, amana. Jadi lan tu'min, lan itu tidak akan, nu'mina, kami percaya, lakum, kepada kalian, qad, sungguh, nabba'anallahu, na'aba ini ya, berita. Nah, nabba'anallahu, Allah telah memberitakan kepada kami, min, dari atau tentang, akhbarikum, khobari berarti berita-berita, khobar itu berita, tentang berita-berita kalian. Wasyayara, yara ini melihatnya, sayara melihat, wasyayara, dan akan melihat Allah, amalakum ya, amal-amal perbuatan kalian, wa rasuluhu, dan rasul-rasulnya. Thumma ini kemudian, turaduna ini kembali, dikembalikannya, turaduna, kalian akan dikembalikan, ila, kepada, amili, zat yang maha mengetahui, al-ghaib, dan yang gaib, wasyahadati, dan yang nyata atau yang menyaksikan, fayunabbi'ukum, lalu dia memberitahukan kepada kalian, bima, dengan apa, kuntum, kalian telah ta'amalun, yang telah kalian kerjakan. Jadi ini ayat ini memberitahukan bahwa ya, mereka orang-orang munafik itu yang tidak ikut berperang ya, akan mengemukakan alasan tadi ya. Ya'tadiruna, mereka mengemukakan alasannya kepadamu ketika kamu telah kembali kepada mereka dari perang nih.
Maka katakanlah Muhammad, janganlah kamu mengemukakan alasan. Kami tidak percaya lagi kepadamu. Sungguh Allah telah memberitahukan kepada kami tentang beritamu. Dan Allah akan melihat pekerjaanmu. Demikian pula Rasul-Rasulnya. Kemudian kamu dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui segala yang gaib dan yang nyata. Ya, syahadah ini nyata diartikan di sini ya. Lalu dia memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ya, nanti di akhirat itu akan disampaikan apa yang telah dikerjakan. Ya, cukup jelas ya. Kita lanjut ayat berikutnya. Sayahlifuna billahi lakum idan qalabtum. Sayahlifuna ini mereka akan bersumpah katanya. Jadi Allah sudah memberitahu ya, orang-orang mereka akan bersumpah billahi dengan nama Allah lakum kepada kalian idzan qalabtum. Idzan itu ketika qalabtum itu tadi ya, kalian kembali dari perang ya. Ilaihim kepada mereka, jadi kembali lagi bergabung dengan mereka. Ridho dari agar kalian berpaling. Ini ridho ini agar kalian berpaling, tidak memberikan hukuman anhum dari mereka. Jadi ridho ini agar kalian berpaling. Fa'aridu maka berpalinglah kalian anhum dari mereka. Jadi nggak usah dihiraukan. Innahum sesungguhnya mereka itu rijsun. Di sini mah rijsun itu dari jasi najis ya, rijsun najis. Sebab batin mereka kotor tadi. Wa ma'wahum dan tempat pengungsian mereka, wa ma'wahum itu tempat mereka jahannam, neraka jahanam. Jazaa'am sebagai balasan bima terhadap apa yang kanu telah mereka yaksibun kerjakan. Jadi kasabu itu kerjakan juga, kasaba ya terusnya kerjakan. Selain amal ya, amalu selain dikerjakan ya. Selain amalu ya ini ya yaksibun. Kasabu itu kata dasar kata kerja juga namanya. Kita lanjutkan, ini cukup jelas. Coba 95 ya. Mereka akan bersumpah kepadamu dengan nama Allah ketika kamu kembali kepada mereka, agar kamu berpaling dari mereka. Maka berpalinglah dari mereka, karena sesungguhnya mereka itu berjiwa kotor dan tempat mereka adalah jahanam sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Yahlifuna lakum, ini masih bersumpah ya. Yahlifuna lakum dan mereka akan bersumpah kepada kalian litaradau agar kalian senang. Litaradau agar kalian senang anhum terhadap mereka. Ya berpura-pura sebenarnya mereka itu. Fa'in itu maka jika taradau kalian senang ridho anhum terhadap kepada mereka. Fa innallaha maka sesungguhnya Allah tidaklah tidak ridho ani terhadap kaum yang fasikin, orang-orang yang fasik. Ya ini mungkin termasuk ciri-ciri orang yang fasik tuh ini begini. Jadi mereka bersumpah kepada Allah tapi sebenarnya tidak begitu. Hanya berpura-pura. Ini coba ada asbabun nuzulnya nih. Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu menuturkan bahwa ketika Rasulullah SAW baru tiba dari perang Tabuk, datang kepadanya sekitar 80 orang munafik yang tidak ikut berperang dan meminta maaf kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pun memaafkan mereka dan menyerahkan kebenaran alasan mereka kepada Allah. Para sahabat berkata bahwa mereka telah berbohong kepada Rasulullah SAW. Maka ayat ini turun. Hadis riwayat Bukhari. Oke, baik kita lanjutkan pada ayat selanjutnya 97. Al-a'rabu
al-a'rabu as-saddu kufran. A'rabu ini orang-orang Arab Badui ini, ya orang-orang Arab ini. As-sadu ini lebih keras, kufran, keingkarannya, kekafirannya. Wa nifaqo, nifaq juga dia, munafik. Wa nifaqo wa ajdaru, dan sangat wajar Allah untuk tidak ya'lamu, mereka mengetahui hududa, batas-batas hukum-hukum, apa yang anjalallahu, yang telah Allah turunkan ala rasulihi, kepada rasulnya. Wallahu, dan Allah alimun hakim, maha mengetahui dan maha bijaksana. Alimun itu maha mengetahui, hakimun maha bijaksana, dari hakim ya, hakam, hukum. Cukup jelasnya ayat 97 ini. Kita lanjutkan. Wa minal a'rabi may yattakhidu. Wa minadan, di antara Arabi, orang-orang Arab Badui ini, man, ada orang yang yattakhidu, dia melihat, dia melihat apa-apa yang yungfiku, akan dia infakkan, maghraman, sebagai kerugian, wa yatarbasu, dan dia menanti-nanti, bikumi, kedatangan pada kalian, dawair, bencana-bencana. Nah, dia mengharapkan begitu. Alaihim, merekalah yang ditimpa da'iratun, bencana nih. Da'irah itu bencana, saw, yang buruk. Saw. Jadi dawair itu bencana-bencana. Dawairah. Dairatun, ya, kalau yang dawair itu disisipkan wadnya. Dawairah, ini dairatun, bencana, saw, yang buruk. Wallahu, dan Allah sami'un, maha mendengar, alim, dan maha mengetahui. Ya, jadi di akhir-akhir ayat ini ketika Allah menceritakan atau memberikan aturan-aturan atau memberitahu hal, maka Allah selalu menegaskan wallahu sami'un alim, dan Allah maha mendengar, maha mengetahui. Kemudian tadi kan yang di atasnya wallahu alimun hakim, dan Allah maha mengetahui dan maha bijaksana. Wa mina, dan di antara Arabi, orang-orang Arab tadi, man, ada orang yang ya'minu billahi ini. Man, ada orang ya'minu billahi, ada yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan kepada hari akhir, wa yatakhidu, dan dia melihat apa yang yungfiku, yang akan dia infakkan, kurubatin, sebagai jalan pendekatan diri, indallahi, kepada Allah, wasalawatir rasul, dan sebagai cara memperoleh wasolawati, di sini solawati, dan sebagai sarana memperoleh doa-doa, salawat rasul dari rasul. Ala, ketahuilah, innaha, sesungguhnya, ha di sini adalah infaknya ya. Kurbatun adalah pendekatan kepada kurbatun, ini kurbah ya. Koroba adalah pendekatan, korib kan dari koriba, dekat. Adalah pendekatan kepada Allah, lahum, bagi mereka. Sayudkhiluhumullahu, kelak Allah akan memasukkan mereka, dakhalu, memasukkan. Sayudkhiluhumullahu, kata dasarnya apa? Dakhalu. Kelak Allah akan memasukkan mereka di dalam rahmani, rahmatnya, surga. Ini Allah memberikan closing lagi. Innallaha, sungguhnya Allah, Ghafurur Rahim, maha pengampun, rahim, dan maha penyayang.
Coba kita baca ayat 99 ini. Dan di antara orang-orang Arab Badui itu ada yang beriman kepada Allah dan hari kemudian dan memandang apa yang diinfakannya di jalan Allah sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah. Tadi qoriba ya. Kurbatin dari qoriba sebenarnya ininya kan qoribatin sebagai jalan pendekatan diri ingdallah di sisi Allah. Jalan pendekatan diri kepada Allah dan sebagai jalan untuk memperoleh doa Rasulullah. Ketahuilah sesungguhnya infak itu suatu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kelak Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat surganya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini ada sebab nuzulnya nih ya. Mujahid radhiyallahu anhu menerangkan bahwa sesungguhnya ayat ini diturunkan sehubungan dengan peristiwa Bani Muqarrin, di mana Quran surat 992 juga diturunkan kepada mereka. Hadis riwayat Ibnu Jarir. Lihat Al-Qurtubi 43160. 992 ya, 92 itu kan ini yang kemarin ya, yang sebelumnya kita bahas. Dan tidak ada pula dosa atas orang-orang yang datang kepada Muhammad agar engkau memberi kendaraan kepada mereka lalu engkau berkata, aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu. Lalu mereka kembali sedangkan mata mereka bercucuran air mata karena sedih. Disebabkan mereka tidak memperoleh apa yang akan mereka infakkan untuk ikut berperang. Ini ayat 90. Jadi ya ayat 99 dengan 92 ini berkaitan kayaknya begitu. Semoga dapat difahami dan bermanfaat. Shadaqallahul azim.